Salam guru penggerak, salam wahai seluruh guru hebat di Indonesia. Salam jumpa kembali dan salam kenal dari saya, Leontius Manungkalit. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Santo Thomas 1 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan memaparkan bentuk aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya rasakan setelah melakukan perubahan di dalam kelas, saya merasa senang dan makin bersemangat mengajar karena dapat mempraktekkan secara langsung apa yang saya dapatkan selama mendalami modul 1.1 ini. Bentuk ide-ide yang muncul sepanjang proses perubahan, yang pertama berupaya membantu menemukan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik, bukan lagi berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga, menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Keempat, pembelajaran tidak lagi sifatnya menuntut, melainkan menuntun peserta didik. Yang kelima, mencoba menjadi guru teladan bagi peserta didik. Dan yang keenam, berusaha menciptakan suasana menyenangkan saat mengajar di dalam kelas. Misalnya membuat ice breaking di sela-sela berlangsungnya proses belajar, pemanfaatan teknologi dan penggunaan alat peraga untuk mendukung proses belajar. Dan yang terakhir, ide yang muncul, penilaian dan evaluasi kepada peserta didik berupa kognitif, psikomotorik, afektif, sosial, budaya, dan spiritual peserta didik di setiap KD pembelajaran. Adapun catatan praktik baik selama kegiatan yang saya pantau setiap harinya, misalnya penerapan budaya antri di depan lift sekolah itu lebih kondusif. Kemudian pembiasaan 5S saat peserta didik memasuki wilayah sekolah. Kegiatan upacara bendera semakin kondusif. Kegiatan senam pagi dilakukan setiap hari Sabtu. Kemudian diskusi kelompok semakin menyenangkan antara sesama peserta didik. Lalu dilakukannya ibadah rutin pagi sebelum KBM dimulai. Berikut ini merupakan dokumen seluruh rangkaian pelaksanaan yang saya amati. Bahwasannya rangkaian pelaksanaan tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bentuk perencanaan, penerapan, dan refleksi. Adapun tahapan perencanaan, saya awali dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya merancang perangkat pembelajaran atau modul ajar yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Untuk tahap penerapan, saya menyapa peserta didik saat saya memasuki ruang kelas dan mengambil absensi peserta didik. Dan kemudian dilanjutkan pembacaan doa oleh peserta didik, lalu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Di awal inti saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang langsung disusul dengan aksi nyata, yaitu berdiskusi dengan sesama mereka yang saya ambil berdasarkan daya atau gaya belajar peserta didik. Di sela-sela proses diskusi saya juga melakukan ice breaking supaya keadaannya semakin semangat dan tidak mencenuhkan. Di akhir proses diskusi, setiap perwakilan kelompok akan menyajikan hasil kelompok mereka dalam bentuk persentase, kemudian kelompok yang lainnya menanggapinya. Untuk tahap refleksi berikut, saya ajukan bentuk adanya tantangan maupun solusi untuk menangani tantangan tersebut. Tantangan-tantangan yang saya amati, yang pertama, masih ada peserta didik yang tidak antusias dalam belajar, terlebih dalam diskusi kelompok. Masih terdapat peserta didik yang belum berani mencoba di saat diberi kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat. Masih ditemukan peserta didik yang ragu-ragu dengan jawaban yang diberikannya apabila diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Dan keterbatasan waktu sangatlah tidak cukup untuk penerapan metode yang berbeda-beda. Solusi untuk setiap tantangan, bahwasanya saya upayakan perencanaan lebih matang lagi, memberikan reward kepada per orang atau individu ataupun bagi kelompok terbaik.
senantiasa memberikan tuntunan dan dorongan motivasi agar tetap semangat dalam belajar. Solusi lain yang saya akan terapkan untuk menjawab tantangan tersebut yaitu memberikan hasil penilaian tepat waktu untuk setiap tugas yang diberikan kepada peserta didik, kemudian mendesain video pembelajaran yang lebih interaktif serta melibatkan peserta didik untuk membuat alat peraga yang mudah dipahami dalam belajar. Dari Veronica Purba, akan sejawat dari Pak Leontius yang sedang menjalani program berpenggerak. Nah, yang saya perhatikan dari cara mengajar Pak Leon, terutama pada akhir-akhir ini, Pak Leon itu sudah menerapkan bagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, saya perhatikan di kelas itu bahwasanya sudah memberdayakan murid, sudah memberdayakan siswa itu sehingga mereka itu berkreasi dengan segala kelasnya, dan juga sudah menerapkan juga prinsip kontrak zaman dan update terhadap teknologi, alat peraga, dan lain sebagainya. Saya berharap semoga dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, Pak Leon bisa semakin berkreasi untuk menciptakan iklim merdeka belajar di dalam kelas. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Regstorus dari 1199. Teman-teman, setelah saya mempelajari media tulang dari Pak Leontius, saya sangat senang karena dapat mempelajari itu dengan memegang langsung medianya. Saya dapat mengenal media tulang itu, baik dari tulang anggota gerak atas, tulang rangka aksial, dan tulang apendikular. Saya juga semakin semangat untuk mempelajarinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grace. Saya berasal dari SMA Kabupaten Klaten, tepatnya kelas FG. Nah, pada hari ini kami dengan Pak Leon sudah mempelajari tentang sistem gerak. Grace sangat antusias dalam pembelajaran ini karena Grace semakin menyukai ketika Pak Leon membawa kerangka asli ke dalam kelas Grace. Karena ketika Grace melihat kerangka tersebut, Grace bisa dikenal. Oh, ini nih tulang apendikular, ini nih tulang facial, ini tulang karnial ataupun bagian dari tulang kranium. Demikian yang bisa saya paparkan untuk aksi nyata modul 1.1. Semoga bisa bermanfaat. Atas perhatiannya saya sampaikan banyak terima kasih. Salam guru penggerak.